Sruning kingken pangabekti. Gesang ing agesang atau hidup dalam kehidupan ini mau tidak mau melibatkan kita untuk terus-menerus mengupayakan keselamatan. Lampah gesang Kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan suatu tekad untuk mewujudkan persatuan dan memperkokoh Indonesia menuju kekejayaan. Upaya itu terwujud jika kita mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui keselarasan cipta, rasa, karsa, atau pikiran, perasaan, dan kehendak yang dilandasi dengan pertimbangan baik dan buruk. Pada kesempatan kali ini, Anda akan kami ajak berselancar mengarungi naskah-naskah Jawa untuk melihat bagaimana seyogianya menjalin hubungan antar manusia, lalu manusia dengan Tuhan, serta pentingnya memahami multikulturalisme. Ketiga komponen ini saling berkaitan, sehingga sejumlah prinsip dari ketiganya perlu diikat menjadi satu agar tujuan hidup dalam kehidupan ini dirasakan manfaatnya oleh generasi masa kini maupun mendatang. Istilah gesang ing agesang sebenarnya dapat kita jumpai di dalam sebuah teks yang tersimpan di Leiden, yang merupakan teks suluk dengan kode koleksi 1795. Teks itu pernah disunting oleh Zoetmulder, dan di dalam terjemahannya Zoetmulder mengartikan gesang ing agesang dengan ia yang hidup di dalam diri yang hidup. Ia yang hidup itu sebenarnya merepresentasikan Yang Maha Kuasa, dan diri yang hidup atau agesang itu merepresentasikan makhluk hidup dan alam semesta, dalam artian bahwa zat yang maha kuasa itu ada di dalam diri setiap makhluk. Pengertian semacam ini sebenarnya mengundang kita untuk memahami apa yang disebut dengan harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Dan tidak hanya terbatas pada teks-teks suluk yang berada di zaman Islam. Di zaman Jawa kuno yang bernapaskan Hindu-Buddha pun, kita akan menjumpai teks-teks yang serupa. Sebut saja Kakawin Arjuna Wiwaha yang menceritakan tentang Arjuna yang berupaya untuk menyatukan diri dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga ada Kidung Sudamala, di mana di sana diceritakan bahwa Sadewa menyatukan diri dengan Batara Guru atau Siwa, yang dengan penyatuan itu terciptalah sebuah harmonisasi sehingga Durga yang bernama Ranini itu dapat dinetralisasikan dalam konteks cerita itu. Jadi gesang ing agesang memiliki pengertian bahwa kita dihimbau untuk bisa menciptakan harmonisasi antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Hubungan antara Tuhan dan manusia adalah topik yang sangat penting dalam sastra tutur. Biasanya dalam sastra tutur itu, Tuhan adalah Dewa Siwa. Siwa itu mempunyai 3 aspek atau manifestasi, yaitu Paramasiwa yang identik dengan realitas agung, Sadasiwa yang aspek skala niskala, nyata dan tidak nyata, dan aspek skala yaitu Siwa. Ada konsep yang sangat penting namanya sangkan paran. Sangkan itu berarti unsur atau sebab, dan paran berarti tujuan atau akhir. Siwa adalah unsur semua alam semesta, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan tentu saja manusia.
Manusia itu adalah di tengah, di antara binatang dan malaikat, dewa-dewa seperti Indra, bidadara, bidadari, dan sebagainya. Manusia itu untuk mendapatkan moksa, yaitu pembebasan dari hukum karma, harus menyatukan diri, menyatukan jiwanya sendiri dengan siwa, dengan Tuhan. Jadi, realisasi paran itu adalah penyatuan dengan Tuhan. Ada istilah saatnya atau siwa saatnya yang kita sering menemukan kalau kita baca sastra tutur. Itu seperti sungai yang masuk dalam laut, menjadi satu dengan unsurnya. Unsur semua air yang ada di dunia itu adalah laut. Itu sama dengan siwa dan jiwa-jiwa sendiri. Semua manusia mempunyai jiwa dan untuk mendapatkan moksa, mereka harus menjadi satu dengan Tuhan. Karena unsurnya dan memang identitasnya yang benar adalah Tuhan. Jadi semua upaya seperti yoga, meditasi, tujuannya adalah menyatukan jiwa dengan Tuhan. Supaya manusia juga bisa melaksanakan sifat dasarnya yang sebenarnya adalah dewa, dewa siwa. Realitas agung satu-satunya yang ada di alam semesta. Ini terkait dengan multikulturalisme. Bagaimana keterkaitannya? Ya, kita bisa memahami bahwa dalam kerukunan ini yang terjadi sebetulnya adalah saling penghargaan. Walaupun berbeda-beda, tapi kita saling menghargai. Tapi tidak cukup sebetulnya hanya saling menghargai ketika ada perbedaan ini. Karena di situ kemudian kita akan tahu juga ada konsep yang lain yang disebut pluralisme. Pluralisme itu juga bentuk penghargaan pada perbedaan. Ketika kita mengenal pluralisme atau kita berpandangan atau menganut pandangan pluralisme, maka sebenarnya kita juga menghargai kemajmuan perbedaan. Tetapi multikulturalisme lebih dalam dari itu. Multikulturalisme itu adalah pluralisme plus, kira-kira begitu. Jadi pluralisme yang ditambah lagi dengan keinginan untuk mempelajari, untuk kemudian mengetahui pihak yang lain yang berbeda dengan kita. Karena ketika kita, setiap manusia bertemu dengan manusia yang lain, kita tahu kita ada persamaan dan perbedaan dengan mereka. Nah, saya bertemu dengan Anda, saya bertemu dengan yang lain, saya tahu kita sesama manusia. Tetapi saya juga berbeda dengan Anda, dengan yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini seringkali kemudian menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah. Karena ketika pertemuan terjadi, maka akan muncul hubungan tertentu yang membuat seseorang atau pihak yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Dan ketika sikap ini muncul, maka kemudian yang terjadi adalah kurangnya penghargaan pada yang lain. Nah, multikulturalisme lebih dari itu. Jadi mencoba untuk mengatasi hal tersebut. Di mana kemudian kita harus mendalami ya, mengapa kok dia berbeda. Sehingga di sini muncul semangat ya, untuk mengenal, untuk mendalami lebih lanjut, untuk melihat perbedaan-perbedaannya secara lebih detail, dan dari sanalah kemudian kita akan mengenal pihak yang lain itu dengan lebih baik, dan dari sana pula kemudian akan muncul penghargaan, ya, kemudian persahabatan, dan kemudian juga kerukunan dari sana. Sebagaimana kita tahu dalam pepatah bahasa Indonesia, ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, multikulturalisme ini ya, adalah pandangan yang mengatakan bahwa ya, kita sebagai orang-orang yang berbeda-beda ini ya, perlu untuk kemudian saling menghargai. Nah, saling menghargai ini hanya bisa timbul jika ada rasa ingin tahu pihak yang lain. Terap
Di dalam rak-rak ini disimpan manuskrip peninggalan para Paku Alam sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam pertama bertata tahun 1812. Manuskrip merupakan jendela menuju masa lalu karena manuskrip-manuskrip ini menyimpan informasi mengenai berbagai kehidupan yang pernah ada. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah nasihat Sunan Kalijogo kepada Panembahan Senopati, Raja pertama Kerajaan Mataram, leluhur para Raja Yogyakarta dan Surakarta. Iluminasi tentang Panembahan Senopati terdapat dalam naskah Babat Matawis ini. Dimuati teks kisah perjuangan Panembahan Senopati mulai dari mendirikan Kerajaan Mataram hingga masa kejayaannya. Berbagai rintangan dan cobaan dapat dilalui antara lain berkat mengindahkan dan melaksanakan nasihat Sunan Kalijogo, guru spiritualnya. Salah satu contoh adalah bibulan tentang kiat mewujudkan kelas keselamatan hidup sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa manusia adalah hamba Tuhan yang dianugerahi pikir dan rasa sehingga mampu bernalar. Kedua, nalar diasah dan dimatangkan melalui pembelajaran. Ketiga, harus mampu mengolah dan mengendalikan lisan agar tercapai keharmonisan. Dan keempat, kasih sayang terhadap sesama merupakan benih menuju keselamatan. Diibaratkan dengan pertumbuhan pohon, apabila ditanam dengan rasa kasih, diperlakukan sesuai tatanan yang berlaku, disiram dengan air supaya segar, maka pohon itu akan tumbuh subur, berdaun, berbunga, dan berbuah yang segar. Demikian pula pada perkembangan diri. Berbekal kasih sayang dan menerapkan tatanan yang berlaku, selalu disegarkan dengan kemauan berguru, maka akan terbentuk kepribadian yang mempesona. Ing sajroning urip iki, gebyaring bondo dadi godha. Geseh panemu gawe seri ing ati, pikir cupet ngurupke memala. Ing sajroning urip iki dasarana ngilmu kang sejati. Yen to sira durung mangerti, payo mesu budi nyuwun palilaing Gusti. Tembung suci laku pikir kajaga, darmaning kawula kawruhana. Weh sih gunaning sesama purien supadya tuk siying yang suksma.